فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد, seorang thiqah. Qala haddatsani abi, berarti apa? Abinya yaitu Syuaib ibn Laits ibn Sa'ad ibn Abdurrahman al-Fahmi al-Misri, thiqatun nabiyun faqih. Kemudian perhatikan silsilah yang sangat bagus ini, an jaddi, dari kakekku. Baitul ilm, rumah ilmu, ikhwan. Nah, seorang meriwayatkan dari ayahnya, nah, yang ayahnya meriwayatkan dari orang tuanya lagi, kakek. Taib. Dan kakeknya berarti Al-Laits ibn Sa'ad al-Fahmi, imam masyhur. Imam Laits ibn Sa'ad Abul Harith al-Misri, thiqatun thabtun faqih. Yang pendapat-pendapat fikihnya banyak dikutip. Qala haddatsani Uqail ibn Khalid al-Umawi al-Aili, kunyahnya Abu Khalid, thiqatun sabtun. Qala Ibn Shihab, yaitu Az-Zuhri, telah kita lewati. Siapa nama Imam Az-Zuhri? Anda Kashfi Muhammad bin Muslim, imam. Qala akhbarani Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, salah satu dari fuqaha as-sab'ah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yazni zani ila akhir al-hadith wa iqtassa al-hadith bimithlihi yadhkuru ma'a dzikrin nuhbah wa lam yadhkur dzata syaraf. Ini menunjukkan kejelian Imam Muslim rahimahullah ta'ala, meriwayatkan kemudian menyebutkan sisi kesamaan dan perbedaan. Dalam riwayat ini disebutkan secara langsung wala yantahibu nuhbatan, cuman tidak ada lafaz dzata syarafin. Qala Ibn Shihab haddatsani Sa'id bin Musayyib wa Abu Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah. Berarti Ibn Shihab akhwan mengambil hadis ini dari apa? Dari 3 guru utamanya, dan ketiga-tiganya orang utama dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Abu Salamah bin Abdurrahman, dan Abu Bakar bin Abdurrahman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithi Abi Bakar hadza illa an-nuhbah. Naam. Qala wa haddatsani Muhammad bin Mihran Ar-Razi, Muhammad bin Mihran Abu Ja'far Ar-Razi, thiqatun hafidh. Dan beliau termasuk dalam deretan masyayikh Khurasan. Dikatakan oleh Abu Bakar Al-A'yun, masyayikh Khurasan thalatha, awwaluhum Qutaibah, wa tsani Muhammad bin Mihran, wa tsalits Ali bin Hujr.
Qala akhbarani Isa bin Yunus Ibn Abi Ishaq As-Sabi'i. Isa ibn Yunus ibni Abi Ishaq As-Sabi'i, cucu dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Naam, seorang thiqah yang tinggal di negeri Syam, Murabitan. Naam, dalam keadaan ribat. Yang merupakan amalan agung yang siapa saja melakukan ribat fi sabilillah termasuk sebab untuk dia tidak mendapatkan fitnah di kuburnya. Qala haddatsana al-Auza'i Abdurrahman bin Amr Abu Amr faqih. Nah, thiqatun imam. An Ibn al-Musayyib, dari Sa'id bin al-Musayyib wa Abi Salamah wa Abi Bakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Uqail an az-Zuhri an Abi Bakar bin Abdurrahman an Abi Hurairah wa dzakara an-nuhbah wa lam yaqul dzata syaraf. Ini masih pengumpulan Imam Muslim rahimahullahu taala riwayat tersebut dari beberapa gurunya. Riwayat berikutnya wa haddatsani Hasan ibn Ali al-Hulwani qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim thiqatun fadil. Yang sebelumnya Hasan bin Ali telah kita lewati. Naam, thiqatun hafidh. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn al-Muttalib. Abdul Aziz ibn al-Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab. Naam, seorang saduq. Imam Bukhari mengeluarkan riwayatnya dalam riwayat-riwayat yang mu'allaq. An Safwan ibn Sulaim Al-Qurashi Az-Zuhri, thiqat, dikenal ahli ibadah. Cuman sayang ikhwan rumiya bil qadar, tertuduh dengan pemahaman qadariyah. An Atha ibn Yasar maula Maimunah. Nah, dari Atha ibn Yasar maula Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, thiqatun fadil, dan dikenal memiliki mau'izah yang mendalam. Maka dalam biografinya dikatakan sahibu mawa'id wa ibadah. Nah, dikenal memiliki mau'izah dan dikenal ahli ibadah. Atha ibn Yasar. Wa Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Humaid bin Abdurrahman, dia putra dari Abdurrahman bin Auf, sahabi yang utama. Nah, Humaid bin Abdurrahman thiqah. Dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Muslim tidak menyebutkan matan hadisnya. Nah, tapi apa mengihalahkan
kepada hadits Az-Zuhri sebagaimana datang penyebutannya, yaitu pada tahwilus sanad. Wa haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian riwayat berikutnya qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz yani Ad-Darawardi an Al-Ala' bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu haula'i bimithli hadits Az-Zuhri, semuanya ihalahnya kepada hadits Az-Zuhri. Ghaira anna Al-Ala' wa Ikhwan ibn Sulaim laysa fi hadithihima yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absarahum wa fi hadithi Hammam yarfa'u ilayhi al-mu'minuna a'yunahum fiha wa huwa hina yantahibuha wa huwa mu'min. Wa zada wa la yaghullu ahadukum hina yaghullu wa huwa mu'min fa iyyakum. Nah, di sini ada tambahan lafaz, sedangkan yang lainnya sama, ikhwan. Nah, bahkan riwayat awal lebih lengkap. Adapun pada riwayat ini ada tambahan wala yaghullu ahadukum hina yaghullu wa huwa mu'min, dan tidaklah salah seorang di antara kalian melakukan ghulul. Nah, ketika dia ghulul dalam keadaan iman, maka iyyakum. Di sini kalimat tahdzir. Jauhilah oleh kalian. Nah, jauhilah oleh kalian. Nah, ihdaru. Dan yaghul khanifilah dari ghulul yang makna asalnya khianah. Tidaklah berkhianat seorang ketika khianat. Nah, ketika itu dia dalam keadaan iman, tentunya tidak. Nah, masuk dalam ghulul, khianat terhadap amanah, uang, dengan korupsi, dengan menggelapkan harta. Demikian pula yang paling jelas ghulul dalam masalah ghanimah. Ghanimah yang seharusnya dikumpulkan semua kemudian dia selipkan, dia simpan sendiri, maka ini termasuk dosa besar yang menunjukkan lemahnya iman pelakunya. Taib. Qala haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi an Syu'bah an Sulaiman an Zakwan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wat taubatu ma'rudatun ba'du. Di sini tambahannya bagus untuk ditambahkan, sehingga akhwan ketika murajaah cukup seorang mengambil matannya, kemudian ditandai pada riwayat setelahnya lafaz-lafaz tambahan. Nah, entah itu di stabilo atau di garis atas. Nah, pada riwayat ini tambahan wat taubatu ma'rudatun ba'du. Tidaklah seorang pezina ketika berzina itu dia beriman, dan tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri itu beriman. Tidaklah seorang yang minum khamar ketika meminumnya dalam keadaan beriman. Dan taubatun wat taubatu ma'rudatun ba'du. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba ketika terjatuh dalam dosa-dosa tetap Allah Subhanahu wa taala buka secara luas pintu taubatnya. Nah, maka dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, hadza minhu sallallahu alaihi wasallam irsyadun liman waqa'a fi kabiratin aw kaba'ir ila tariqil lati biha yatakhallasu wa hiya taubah. Hal ini disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bimbingan bagi orang yang terjatuh dalam satu dosa besar atau dosa-dosa besar yang banyak, menuju kepada jalan yang dia bisa terbebas darinya, yaitu taubat.
Apa jalan untuk bisa selamat dari dosa-dosa? Amar taubat. Nah, dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu intinya apa? Indaga Abdullah Samin. Taubat itu ngapain ya? Inti taubat apa? Menyesalinya. Menyesali, kemudian meninggalkan, bertekad tidak mengulangi, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Tanpa penyesalan tidak terwujud taubat. Wa makna kauniha ma'rudatan ay 'aradaha Allah taala 'ala al-'ibad haitsu amarahum biha wa aujabaha 'alaihim. Nah, dan makna taubat itu ma'rudah, dihamparkan, ya, ditawarkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada hamba-hambanya, di mana Allah perintahkan agar hamba bertobat dan mewajibkan kepada hamba agar bertobat. Had dalil yang menunjukkan perintah Allah untuk bertobat. Indah ya Rifki. Taib, ini perkataan nabinya, hikayat dari perkataan nabinya yang langsung Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taib, di surat apa ini? Hendak ya Yahya. Nah, di surat At-Tahrim. Dalil yang lain, Salman. Perintah untuk taubat. Taib, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian keseluruhan wahai kaum mukminin agar kalian beruntung. Yang lainnya, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah, istighfarlah kalian, mintalah ampunan kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Taib, dan ayat-ayat yang lain juga seruan para nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka menyeru juga untuk umatnya bertobat dan beristighfar. Taib. Nah, dan di antara penawaran yang sangat jelas dalam hadits qudsi, Ismail, Naam ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ini penawaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepemurahannya, kawan. Allah tawarkan hambanya ini melakukan kesalahan, ditawarkan dengan begitu lembut. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, aku ampuni kalian. Naam. Haitsu amarahum biha wa aujabaha alaihim wa akhbara an nafsihi annahu ta'ala yaqbaluha, dan Allah mengkhabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Naam. Taib, Allah zat yang mengampuni dosa-dosa dan memberikan taubat, menerima taubat hambanya. Tapi dalam keadaan demikian Allah juga syadidul iqab, zat yang sangat keras hukumannya bagi yang tidak mau bertobat. Nah, ini semua kullu dzalika fadlun minallahi ta'ala wa lutfun bil 'abdi. Ini semua merupakan bentuk keutamaan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya. Nah, makanya kawan, jangan sia-siakan. Jangan disia-siakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan tersebut.
Allah berikan penawaran dengan begitu lembut, lima alimallahu ta'ala min dha'fihi an muqawamatil hawamili 'ala al-mukhalafat allati hiya nafsu wal hawa wasyaitan al-insi wal jinni. Karena Allah Maha tahu tentang kelemahan kita semua, kelemahan hamba. Kelemahan kita dalam menghadapi dorongan-dorongan untuk menyelisih aturan Allah. Ini faedah bagus. Dan harus kita akui ya kawan, kita ini lemah dalam menyelisihi dorongan-dorongan yang menjerumuskan seorang dalam dosa. Dorongan-dorongan itu bisa dari 3 unsur pokok kawan. Allati hiya an-nafsu. Nafsu kita, wal hawa wasyaitan. An-nafsu wal hawa wasyaitan. Syaitan ini baik syaitan insi dari kalangan manusia maupun jinni dari kalangan jin. Kita menghadapi itu lemah. Seringnya kalah. Makanya jangan sampai setelah seseorang terjatuh dalam dosa wal'iyadzubillah membiarkan dirinya berada dalam kubangan dosa tanpa usaha untuk lepas darinya. Cara terbebas darinya dengan taubat. Baik. Riwayat terakhir kita selesaikan. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه, yaitu beliau meriwayatkan secara marfu'. Rafa'ah maksudnya apa? Beliau mengangkat hadis itu pada Nabi SAW, berarti yang mengucapkan adalah Nabi. Qala la yazni zani ila akhirih. Thumma dzakara bimithli hadits Syu'bah, kemudian menyebutkan semisal hadis Syu'bah. Dan Sufyan, riwayat ini, riwayat yang dibawa oleh Sufyan ini akhwan, disebutkan secara lengkapnya oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya dengan lafaz la yazni zani wa huwa mu'min wa la yasriku sadiq hina yasriku wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min wat taubatu ma'rudatun ba'du. Persis dengan riwayat sebelumnya. Maka dalam hadis ini bantahan yang sangat telak terhadap orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij yang mereka menyatakan para pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan kepada mereka taubat. Dan juga menunjukkan pintu taubat masih terbuka bagi mereka. Berarti mereka tidak dikafirkan. Dan juga tidak dipastikan kekalnya di dalam neraka. Tapi keadaan mereka baik tahta masyiatillah ta'ala, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis menyatakan akhwan, waqad ajma'al ulama rahimahumullah ta'ala ala qabulit taubah ma lam yughargir kama ja'a fil hadis. Para ulama telah berijma' tentang diterimanya taubat selama belum ghargharah, yaitu selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ini ijma'. Kalau bertobat sebelum itu akan diapakan? Anda ya Hindi,
Kalau bertobat sebelum nyawa sampai di tenggorokan, bagaimana tobatnya? Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama memenuhi syaratnya. Terkadang diungkapkan juga dengan rukunnya. Walit taubati salasatu arkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, taubat itu memiliki 3 pilar utama. An yuqli'a 'anil ma'siyah wa yandama 'ala fi'liha wa ya'zima alla ya'uda ilaiha. Nah, ini terkadang diungkapkan oleh para ulama 3 syarat diterimanya taubat, atau terkadang 3 unsur pokok dalam taubat. Tidak masalah. Intinya apa? Iqla', yaitu meninggalkan kemaksiatan itu dan menyesal atas perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Baik. Fa in taba min dhanbin thumma ada ilaihi lam tabtul taubatuh. Kemudian faedah berikutnya kata Imam Nawawi, jika seorang bertobat dari suatu dosa kemudian dia ulangi lagi, maka tidak batal tobat dia yang pertama selama dulu tobatnya itu betul-betul tidak ingin mengulangi, ya kawan, tapi karena dorongan syaitan kok terjerumus lagi. Maka tobat yang awal kalau memang terpenuhi syarat tadi diterima. Sedangkan yang sekarang adalah dosa baru yang dia wajib untuk bertobat dengan tobat baru juga. Ini. Nah, karena dalam masalah terjadi khilaf. Ketika seorang bertobat, nah saat itu tobat betul-betul tobat, tekad tidak akan mengulangi. Tapi selang beberapa tahun mendapatkan teman buruk lagi, diajak lagi pada keburukan, dia jatuh dalam dosa yang sama seperti dulu. Sebagian mengatakan tobat yang dulu batal. Berarti dosa yang dulu sama dosa ini digabung, dan ini pendapat lemah. Nah, tobat yang dulu tidak terbatalkan, tapi sekarang dia telah jatuh dalam dosa yang baru, yang dituntut untuk tobat baru. Nah, wa in taba min dhanbin wa huwa mutalabbisun bi akhar sahhat taubatuh. Demikian juga permasalahan berikutnya terkait taubat. Apabila seorang taubat dari suatu dosa dalam keadaan dia masih melakukan dosa yang lain, maka sah taubatnya dari dosa yang dia bertobat darinya. Contohnya akhwan, seorang minum khamar, tapi dia juga melakukan dosa yang lain, merokok dan seterusnya. Nah, dia tobat dari minum khamarnya, tapi belum bertobat dari dari merokoknya. Sah tobat dia dari minum khamar, walaupun dia masih masih merokok, dan merokok ini butuh tobat berikutnya. Nah, karena dosa-dosa dan kemaksiatan banyak. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita ikhwan untuk dalam meminta ampunan dan bertobat juga minta ampunan dengan global. Ketika ingat tentang suatu dosa ikhwan yang secara khusus, maka minta secara khusus dari dosa itu agar diampuni. Nah, kemudian juga minta diampuni secara umum atas dosa-dosa kita yang terkadang tidak disadari. Seperti dalam zikir ketika sujud, di antara contoh yang seperti ini Badri lafadznya. Naam, Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Naam. Baik. Abah Yusuf, sudah dapat belum? Tugas ini dihafal biar ada PR ya. Baik. Nah, Dani. Nah, ini doa penting dalam sujud. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku keseluruhannya, diqqahu wa jillah, yang lembut maupun yang nampak jelas, yang lembut ataupun yang besar, wa awwalahu wa akhirah, yang awal maupun yang akhirnya. Ini kan mencakup banyak.
Kalau kita mau merinci dosa-dosa kita, kawan, tidak akan cukup waktu. Nah, tidak akan cukup waktu. Dalam artian banyak akan lolos, yang akan tidak ingat. Karena kebanyakan manusia, kawan, kesalahan itu tidak diingat. Yang diingat itu kebaikan. Dia berbuat baik ingat terus, tapi kalau salah tidak ingat, cepat dilupakan. Ini sikap yang buruk. Nah, makanya Nabi bimbingkan dalam meminta ampunan, di antaranya dengan minta ampunan yang apa? Lafadznya mencakup itu. Nah, Allahumma ighfir li dzambi kullah, dikkahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Dan yang dilakukan terang-terangan maupun yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ini penting, semuanya harus hafal dan diamalkan, ikhwan. Termasuk apa? Doa yang diperbanyak di dalam sujud kita. Nah, kemudian dirasapi, ikhwan, kita sujud sambil minta itu. Kita sedang minta ampunan. Nah, diingat banyaknya kesalahan kita dan butuhnya kita kepada pengampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Kemudian ditegaskan oleh Imam Nawawi, hadza madhabu ahli al-haq. Dan inilah apa? Madhab ahli al-haq, yaitu ahli sunnati wal jamaah, wa khalafatil mu'tazilah fil mas'alatain. Dan mu'tazilah menyelisihi ahli sunnah dalam dua masalah tadi. Naam, taib. Sebagaimana disebutkan, naam, bahwasanya apa? Kalau bertobat kemudian kok mengulangi lagi, berarti batal tobat awalnya. Kemudian kalau bertobat dari suatu dosa kok masih melakukan dosa yang lain, maka tobatnya tidak sah, tidak dikatakan tobat. Berarti seorang di sisi Mu'tazilah harus betul-betul murni, tidak melakukan dosa untuk diterima tobatnya. Dan ini berat. Nah, taib. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah untuk mengenal manhaj ahli sunnati wal jamaah. Baik, barakallahu fikum. Kita selesai dari riwayat hadis yang ke-57. Yang pokok dari hadis ini, ikhwan, pengurangan iman dikarenakan maksiat dan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan. Nah, dan juga ditambahkan, ikhwan, di antara sebab-sebab berkurangnya iman adalah apa? Sunfit ta'ah. Selain kemaksiatan jadi sebab kurangnya iman, juga apa? Kurangnya amalan ketaatan menjadi sebab kurangnya iman. Taib. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut para wanita naqisatuddin, kurang agamanya. Dikarenakan apa? Pada setiap bulannya ada pengurangan amalan. Setiap bulan mereka apa? Mengalami haid, sehingga tidak puasa, tidak salat. Ini berkurang amalannya. Dengan berkurangnya amalan, berkurang pula agamanya. Maka ikhwan, kita rasakan ketika seorang ada kemunduran, kelemahan pada imannya, sedang posisi berkurang imannya, maka apa? Ada amalan-amalan yang berkurang. Amalannya berkurang. Nah, jadi tetap berkurangnya amalan memiliki efek terhadap kurangnya iman. Baik, maka diupayakan seorang apa? Istiqamah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan untuk seorang memiliki amalan yang daim walaupun sedikit. Salat duha, walaupun dia cuma 2 rakaat, tapi upayakan berkesinambungan. Nah, berkesinambungan terus, jangan sampai ada hari-hari dia apa? Luput atau kosong dari salat duha 2 rakaat. Nah, demikian pula salat malam, walaupun mungkin dia bisa untuk kesinambungan dia jaga terus, itu cuma 3 rakaat misalnya. Itu lebih bagus daripada apa? Dia bolong-bolong. Dan dia merasa capek, berat ini sekarang, lagi berat, kerjaan banyak siang hari, sebelum tidur 3 rakaat.
Nah, apalagi sekarang subuhnya maju. Subuhnya maju sehingga butuh seorang apa? Perhatian. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling berkesinambungannya. Yang paling berkesinambungan. Upayakan untuk memiliki amalan yang daim walaupun sedikit. Apalagi kalau dia mampu banyak. Karena dengan berkesinambungan ikhwan yakin akan ada penambahan, lambat laun akan menambah. Karena amalan yang berkesinambungan menunjukkan konsistensi orang yang mengamalkannya. Dan yakin akan apa? Akan bertambah. Akan bertambah. Baik. Karena di antara kabar gembira yang Allah segerakan bahwasanya amalan diterima adalah dengan munculnya semangat tambahan setelah beramal. Kelapangan dada yang didapat oleh seorang hamba setelah beramal untuk beramal berikutnya, untuk lagi dan lagi dalam mengumpulkan amalan, ini menunjukkan apa? Alamat diterimanya amal yang awal. Qiraatul Quran, semakin semangat, semakin ingin tambah. Maka itu alamat baik. Tapi kalau terasa jemu, maka banyak-banyak istighfar. Terasa malas, muncul kejemuan, muncul terasa berat, maka banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar untuk membersihkan kotoran di hati. Karena istighfar di antara sebab bersihnya hati. Dengan bersihnya hati seorang bisa ringan dalam dalam qiraatul Quran. Sebagaimana kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kitabillah." Seandainya hati-hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah merasa puas dari kitab Allah. Akan terus ingin membacanya. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad wa naktafi bihadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.